Semoga kita dilimpahkan kesehatan pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Nur Aulia. Saya dari Psikologi Universitas Lambung Mangkurat. Jadi ULM atau Universitas Lambung Mangkurat itu di Banjarmasin. Saya orang Kalimantan Selatan. Jadi selisih 1 jam ya dari Nuhain dari Jakarta ya. Dari Jakarta. Jadi selisih Iya, Kak. ya selisih 1 jam. Di sini udah jam setengah 6. Oke, gimana PPT-nya udah siap? PPT-nya belum muncul. Maaf Kak, ini ada kendala belum bisa muncul. Mungkin ada yang bisa backup sebentar. Oke, kita tunggu ya. Belum muncul. Nah, udah. Oke, PPT-nya udah muncul. Kita mulai. Udah, Kak. Jadi saya dikasih tema mencegah toxic friendship. Toxic friendship. Karena kita hidup di dunia pasti ada senangnya, ada sedihnya. Pasti ada berpasangan, ada sedih, ada senang, ada negatif, ada yang positif, ada orang yang baik, ada orang yang jahat, ada orang yang mendukung, ada orang yang toksik. Nah, berapapun umur kita, walaupun kita udah dewasa atau masih anak-anak, pasti aja ada pertemanan yang nggak baik, yang nggak sehat di antara kita. Dan perlu kita ketahui bahwa pastinya semakin kita dewasa, umur kita, apalagi umur 20-an ya, pertemanan itu semakin menipis, semakin kecil. Karena apa? Karena kesibukan kita itu semakin banyak. Apalagi kalau udah selesai kuliah ya, pertemanan udah kecil banget. Dari teman kuliah yang banyak, terus mengecil, jadi pertemanan yang hanya di lingkungan, sekitar lingkungan aja, sekitar lingkungan tempat tinggal kita. Teman-teman kuliah yang dulu udah jarang ngumpul karena satu-satu udah pada pulang kampung, udah pada kerja. Ya memang itu hakikat kehidupan. Semakin kita dewasa akan semakin mengecil pertemanannya. Nah, jadi slide selanjutnya. Oke. Toxic friendship. Friendship atau hubungan pertemanan, kita pasti memerlukan teman. Karena apa? Karena kita makhluk sosial. Kita tidak bisa berdiri sendiri, kita tidak bisa hidup sendiri. Kita pasti memerlukan orang lain dalam kehidupan kita. Salah satunya adalah teman, terutama sahabat. Nah, pasti teman-teman bisa membedakan apa
bagaimana itu teman yang biasa-biasa aja, teman akrab, dan apa itu sahabat. Nah, apa sih dampak positifnya atau keuntungannya kita memiliki teman, apalagi sahabat? Jadi, dampak positifnya itu diantaranya kita merasa senang, kita pasti merasa bahagia. Karena biasanya sahabat ini yang menghibur kita, mensupport kita. Terus dampak positif lainnya kita bisa memiliki support system. Karena biasanya kan pertemanan itu kalau nggak teman sekolah, disatukan di teman di sekolah atau di kuliah. Jadi kita punya visi dan misi yang sama. Misalnya di teman sekolah kita saling mendukung, kalau ada tugas kita saling berbagi, kita saling sharing-sharing ilmu, kita saling ngajarin satu sama lain. Kalau teman nggak bisa kita ngajarin, kalau dia butuh bantuan kita bantu. Nah, begitu pertemanan mempunyai visi dan misi yang sama, jadi bisa digunakan untuk support sistem kita dan kehidupan. Terus hubungannya lagi merasa senang, karena kita merasa senang jadi kita berkurang rasa kesepiannya. Karena kan kalau kita merasa sepi pasti kita butuh teman. Terus pertemanan atau persahabatan ini pasti mensupport masa depan kita. Misalnya kita punya usaha atau kita di sekolah ada lomba, pasti teman-teman ini mensupport kita, mendukung kita. Nah, itu tadi dampak positif dari pertemanan. Jadi pasti karena kita makhluk sosial memiliki teman. Nah, mengenai toxic friendship, ternyata di kehidupan ini seperti yang saya sampaikan di awal bahwa ada senang, ada sedih, ada manis, ada pahit, ada yang baik, ada yang jahat. Dalam pertemanan pun gitu, kita pasti pernah menemukan teman-teman yang tidak sejalur dengan kita. Yang awalnya kita yakin bahwa teman itu baik, ternyata di belakang malah menjelekkan kita. Nah, itu salah satu dari ciri teman yang toxic. Apa itu toxic friendship? Jadi, toxic friendship itu adalah suatu kondisi ketika hubungan pertemanan jadi tidak lagi memberikan pengaruh positif, tapi malah sebaliknya. Nah, menurut Dr. Primatia Yogi Wulandari, beliau ini psikolog ya, SPSI. Pertemanan itu harusnya bersifat mutualisme atau saling menguntungkan. Jika hanya menguntungkan salah satu pihak, bisa jadi itu mengarah pada hubungan negatif dan merugikan. Nah, itu tadi fungsi teman adalah saling menguntungkan. Ada hubungan mutualisme di situ. Jika misalnya kita punya teman tapi malah merugikan, bisa dikatakan itu bukan teman, atau bisa dikatakan teman itu adalah teman yang toksik. Oke, slide selanjutnya. Oh ya, sebelumnya seperti yang saya sampaikan bahwa pasti kita mengetahui apa bedanya teman biasa, teman akrab, dan teman akrab atau bisa disebut sahabat. Jadi, seberapa lama sih pertemanan itu bisa dikatakan sudah sampai tahap persahabatan? Nah, jadi pertemanan itu tidak bisa diukur, persahabatan atau pertemanan itu tidak bisa diukur dengan kuantitas atau seberapa banyak kita berteman, seberapa banyak kita berhubungan, tetapi pada kualitasnya. Kualitas itu mencakup kayak seberapa banyak kita saling membantu, seberapa banyak kita saling support satu sama lain, seberapa banyak kita bisa memberikan solusi terhadap permasalahan sahabat, seberapa waktu, seberapa usaha, banyaknya usaha sahabat ini meluangkan waktu kepada kita, seberapa banyak
seberapa banyak sahabat ini mengetahui kelebihan dan kekurangan kita. Nah, begitu. Jadi, persahabatan ini tidak bisa diukur dengan seberapa lama kita berteman, tapi seberapa banyak kualitas pertemanan kita. Nah, kita bisa membedakan teman biasa atau dia itu sahabat dengan beberapa aspek. Jadi, beberapa teman bisa kita kategorikan sahabat jika dia memenuhi beberapa kriteria. Yang pertama, dia akan selalu berusaha membuat kita senang. Karena apa? Karena fungsi persahabatan atau pertemanan itu adalah saling memunculkan kesenangan, saling menghibur satu sama lain. Yang kedua, saling memberikan bantuan. Bantuan ini berupa banyak, bisa memberikan bimbingan, bisa memberikan nasihat, memberikan solusi saat kita ada masalah, memberikan informasi, dan lain-lain. Terus yang ketiga, kelekatan. Jadi kelekatan di sini seberapa tahu si sahabat kita ini tentang keadaan kita. Keadaan kita yang sedang bahagia, keadaan kita yang sedang sedih, masalah-masalah kita, terus seberapa banyak teman ini bisa dikategorikan sahabat jika teman kita ini banyak mengetahui tentang seluk-beluk kehidupan kita, maka bisa dikategorikan sahabat. Terus kelekatan ini juga seberapa banyak si sahabat ini jujur dan terbuka terhadap kita. Terus yang keempat, adanya keberadaan dan kesetiaan secara terus-menerus. Pastinya kalau teman biasa ini kan kadang-kadang lagi ada butuhnya aja baru nemuin kita. Kalau sahabat ini sudah pasti selalu ada bersama kita. Ya walaupun kadang-kadang pasti kita pahami kita punya kesibukan masing-masing, sahabat punya kesibukan masing-masing, tapi karena kita saling memahami satu sama lain, jadi kesetiaan ini tetap terjalin. Terus adanya sikap saling menenangkan, saling cocok satu sama lain, saling mendengarkan ketika kita curhat atau berbagi, dan saling menolong. Terus yang keenam, adanya kenyamanan dan kepercayaan emosional. Kita jadi bedanya teman dan sahabat itu, kalau teman ini kita masih berpikir aman nggak ya kita cerita sama dia. Kalau sahabat ini nggak berpikir lagi, kita udah nyaman banget untuk berbagi kepada sahabat kita ini. Oke, lanjut. Bagaimana sih kita belum yang tadi. Bagaimana sih kita mengetahui bahwa teman kita itu adalah teman yang toksik atau teman yang beracun atau bisa disebut teman yang jahat? Nah, jadi ini ada 7 ciri karakter teman yang perlu kita waspadai, perlu kita hindari, perlu kita jaga jarak kalau berteman sama dia. Nggak usah kita masukkan ke circle persahabatan, tapi cukup teman aja. Yang pertama, the users. Jadi teman ini biasanya mereka itu datang hanya ketika butuh. Biasanya nih kita berteman akrab sama beberapa orang, misalnya 3 orang. Terus ada teman 1-2 yang berteman kita cuman ketika butuh. Misalnya waktu kita ada tugas kuliah misalnya, dia datang cuman ketika dia perlu bantuan. Kalau selanjutnya urusan berteman, misalnya jalan bareng atau ke kantin bareng, itu nggak ada. Dia hanya berteman ketika membutuhkan. Yang kedua, the leech.
Nah, teman ini biasanya cenderung menggantungkan diri pada kita. Ya pengennya selalu dibantu, terus nggak mandiri lah istilahnya. Kalau ada tugas, minta selalu ajarin. Padahal kan kita harus berusaha juga. Berusaha. Misalnya kita minta ajarin sama teman, boleh. Tapi ya kita harus sadar diri juga. Nggak selamanya bisa menggantungkan semuanya pada teman. Ketiga, the drama queen. Biasanya teman-teman ini hidupnya penuh kekecewaan dan kesedihan sehingga selalu merasa membutuhkan perhatian. Ya banyak drama lah teman-teman kayak gini. Bisa dikategorikan manipulatif sih. Misalnya teman-teman ada teman yang selalu alasannya selalu minjam uang. Alasannya karena dia sakit lah atau ada temannya sakit lah atau kucingnya sakit lah. Dia selalu datang pada kita waktu dia merasa sedih. Kurang lebih kayak the user tadi. Tapi cenderung nomor 3 ini lebih berdrama orangnya. Yang keempat, negatif Nelly. Biasanya teman-teman kayak gini suka mengeluh dan berpikir negatif, bahkan pada hal positif sekalipun. Kurang lebih kayak yang drama queen, tapi yang keempat ini orangnya overthinking, selalu berpikiran negatif. Kayak misalnya tugas kuliah, dia selalu berpikir, aku nggak bisa nih kerjakan ini, ajarin dong. Belum ada usaha, tapi dia udah bilang nggak bisa. Jadi selalu menggantungkan pada kita. Lanjut yang kelima. Yang kelima, critical catchy. Critical catchy ini biasanya temannya senang mengkritik, tapi kritiknya itu nggak membangun, malah menjatuhkan. Banyak nih biasanya kayak gini. Ada perasaan iri dengki di teman kita itu. Misalnya kita lagi membuka usaha apa gitu, misalnya usaha hijab atau apa, dia malah meremehkan, dia malah nggak mensupport, dia malah mau menjatuhkan gitu. Atau misalnya kita di kuliah ada lomba, dia malah mau membuka kekurangan kita daripada mensupport kita. Yang keenam, the gossip hound. Nah, teman-teman kayak gini nih yang biasanya sering bergosip, sering menggibah, perlu dicatat bahwa hati-hati kalau ada teman yang suka menggibah, menggosip. Karena apa? Karena di depan kita aja dia suka menggosipi orang, apalagi waktu di belakang kita, mungkin kita yang bisa digibahin dia. Jadi hati-hati banget kalau bisa, kalau ada teman yang suka menggibah, suka membicarakan keburukan orang lain itu, jangan dijadikan teman yang akrab lah. Biasa-biasa aja. Yang ketujuh, the rebel. Teman yang mengajak pada hal-hal yang buruk. Udah pasti nih, harus dihindari banget. Misalnya teman yang suka ngajak kita nongkrong sampai malam, misalnya nongkrong sampai tengah malam, padahal nggak faedah yang dibahas apa. Terus misalnya teman-teman yang suka ngajak kita bolos kuliah misalnya, atau hal-hal negatif lainnya, itu perlu dihindari banget. Oke, lanjut. Cara awal mengenali toxic friendship. Gimana sih caranya biar kita tahu bahwa teman itu teman yang nggak baik buat kita, teman yang toxic buat kita, teman yang nggak boleh kita temenin secara akrab. Yang pertama, melihat hubungan pertemanan secara lebih dekat. Nah, jadi yang kita tahu bahwa teman yang baik itu adalah teman yang satu sama lain akan saling menguatkan, akan saling mendukung,
bukan malah dia yang meremehkan kemampuan kita, bukan malah yang dia hanya datang ketika ada maunya, bukan malah yang dia suka mementingkan diri sendiri. Kita perlu bantuan, ketika ketika kita perlu bantuan dia malah banyak alasan karena terlalu mementingkan diri sendiri atau sikap egoisnya. Tapi kalau dia butuh bantuan, kita selalu membantu. Nah, hati-hati teman kayak gini. Yang kedua, melihat reaksi yang diberikan. Teman yang baik seharusnya mampu mengerti keadaan kita. Ya, selalu terbuka, kita nggak ada ragu buat terbuka sama mereka. Kalau teman kita justru merespon dengan marah-marah, misalnya kita mau curhat nih, ada nggak waktu buat kita curhat sama dia, dia malah responnya negatif, dia malah respon marah-marah atau dia lagi sensi gitu secara emosional, patut dihindari teman-teman kayak gini. Atau teman kayak gini bisa menyalahkan kita dan melakukan gaslighting. Gaslighting itu adalah manipulasi. Jadi teman kayak gini tuh suka memanipulasi. Misalnya kita berdua sama teman kita melakukan suatu kesalahan. Padahal kita ini berdua, kita melakukan suatu kesalahan. Misalnya di suatu acara seminar misalnya. Karena kita menangani berdua sama teman, dan ada kesalahan di suatu acara itu, jadi kita mendapatkan kritik dari ketua misalnya, ketua seminar itu. Tapi dia malah menyalahkan kita. Kan merasa introspeksi diri bahwa dia juga bagian dari acara itu. Cenderung manipulatif. Yang ketiga, mulai mengabaikan atau bahkan merendahkan. Nah, teman yang baik kan selalu mendukung kita, mensupport kita, jadi support system waktu kita usaha, waktu kita kuliah misalnya, waktu kita mengerjakan tugas, waktu kita skripsi. Tapi dia malah mengabaikan kita waktu kita membutuhkan, tapi dia malah merendahkan kita waktu kita membuka suatu usaha. Teman kayak gini harus dihindari banget. Terus yang ketiga, playing victim, kurang lebih kayak gaslighting tadi sih, adanya sifat manipulatif. Dia nggak suka disalahkan, dia malah menyalahkan orang lain. Lanjut. Cara agar menyikapi teman. Oh ya, sebelumnya tadi kita sudah mengenal ciri-ciri teman yang toksik. Terus coba jawab pertanyaan ini di dalam hati kalian. Beberapa pertanyaan ini bisa menjawab apakah teman itu teman yang baik buat kita atau teman yang toksik buat kita. Yang pertama, misalnya kita punya teman, apakah kita merasa bahwa teman kita ini menyukai kita saat kita berteman sama dia atau enggak? Yang kedua, waktu kita berteman sama teman, apakah kita merasa senang waktu kita bersama dengan dia? Yang ketiga, waktu kita berteman, apakah kita berusaha untuk selalu memberikan waktu atau meluangkan waktu buat mereka? Yang keempat, apakah selama kita berteman kita merasa bahagia, kita merasa terhibur, kita merasa mendapatkan dukungan atau support, atau kita malah merasa negatif kayak takut,
berteman sama mereka, atau kita merasa cemas waktu berteman dengan mereka. Nah, keempat pertanyaan tadi, kalau misalnya jawabannya negatif, jawabannya tidak semua, bisa dikatakan teman itu adalah teman yang toksik buat kita. Teman itu harus kita jaga jarak, teman itu harus kita, bukan kita hindari, tapi kita jaga jarak aja. Kita terapkan batasan bahwa nggak semuanya harus kita bagi kepada dia. Nggak semuanya harus kita ceritakan pada teman itu. Nggak semuanya harus kita saling support satu sama lain sama dia. Oke? Beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk menyikapi hubungan pertemanan yang toksik agar kesehatan mental kita tetap terjaga. Jadi yang kita tahu pasti kalau kita berteman dengan orang yang toksik, pasti kita merasakan rasa gak enak, gak nyaman waktu berteman sama dia. Perasaan, misalnya rasa kesal, karena misalnya kita selalu dimanfaatkan sama dia, perasaan rasa kecewa, waktu kita baik sama dia tapi dia nggak baik sama kita, perasaan sedih misalnya waktu kita selalu mendukung dia tapi dia malah meremehkan kita. Nah, bagaimana kita menghadapi teman kita yang toksik agar kita selalu positif, mental kita selalu sehat, tetap terjaga, tidak selalu negatif. Apalagi kalau misalnya kita habis bertemu itu kan pasti bawaannya negatif aja. Nah, bagaimana kita supaya meningkatkan mood, meningkatkan atau recharge energi kita supaya tetap semangat setelah menghadapi teman-teman yang toksik. Yang pertama, beri jarak secara emosional. Ya, seperti tadi yang saya katakan bahwa jangan semua cerita kita, semua masalah kita, semua usaha kita bagikan kepada teman yang kayak gini. Kita beri batasan pada mereka. Dan setelah kita mengetahui bahwa dia teman yang toksik, kita harus menahan diri untuk tidak meminta bantuan secara langsung, untuk tidak bercerita secara langsung kepada mereka. Jadi, kalau kita tahu teman kita itu toksik, kita tidak akan bergantung lagi sama teman kita itu. Yang misalnya sebelumnya kita akrab, terus tahu dia toksik, pasti kita akan menjaga jarak. Walaupun pertamanya kita akan merasa sedih, kita akan merasa kecewa, tapi dengan kita menjaga jarak dan kita menjaga batasan, pasti lambat laun kita akan terbiasa, tidak akan bergantung pada dia. Yang kedua, batasi hubungan pertemanannya. Kurang lebih sih sama yang kayak tadi. Harus ada batasan. Teman kayak gini nggak usah dijadikan teman akrab lagi. Sekedar bertegur sapa aja lah. Misalnya di perkuliahan kan, kalau dia menyapa ya kita sapa balik. Kalau dia ada perlu apa-apa kan, kita baikin aja. Tapi kalau kitanya sendiri, misalnya kita mau butuh bantuan, kalau bisa sih jangan lagi. Cukup bertegur sapa aja. Terus yang ketiga, lakukan aktivitas olahraga badan dan pikiran. Nah, kenapa perlu? Karena kan setelah kita menghadapi teman-teman yang toksik, misalnya di perkuliahan, pasti mood kita akan turun. Jadi kita harus melakukan aktivitas yang kita senangi. Nggak hanya olahraga sih,
Tapi apapun aktivitas yang kita senangi, misalnya kita scrolling Instagram atau scrolling TikTok, sesuatu yang menghibur, nah itu bisa membalikan mood kita jadi baik lagi. Terus yang keempat, tetap bahagia dan isi energi dengan tertawa. Tertawa. Kenapa tertawa? Tertawa ini penting karena tertawa ini bisa memunculkan kebahagiaan. Dari tertawa ini, langkah awal kita bahagia. Ya, langkah awal kita bahagia. Jadi cari aja sesuatu konten-konten yang menghibur gitu buat merecharge energi kita setelah bertemu dengan orang yang toksik. Oke, lanjut. Oh, udah. Nah, gitu tadi teman-teman. Teman-teman, itu materinya. Jadi, yang pastinya kita semua pasti pernah memiliki teman yang toksik. Tinggal bagaimana kita menghadapinya, jaga jarak dengan dia, agar kita tetap stay positif. Gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak atas pemateriannya yang luar biasa. Selanjutnya sesi tanya jawab atau diskusi. Kami buka 2 penanya ya untuk sesi ini. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan ketik izin bertanya di kolom chat. Nanti akan saya persilakan untuk on mic. Silakan teman-teman. Ini teman-teman boleh sharing. Oh, ini ada penanya nih. Ya Kak, sudah ada tuh Kak dari Kak Nina Nurmala. Kak Nina ingin on mic atau saya bacakan pertanyaannya? Nah, baca sendiri aja. Langsung jawab ya. Oh iya Kak, silakan Kak. Bagaimana pandangan kakak tentang sebuah persahabatan tapi ada aja orang yang berbicara tuh seenaknya, bahkan menjatuhkan tapi menurut dirinya itu adalah sebuah ciri persahabatan yang tanpa sadar menyakiti temannya, serta kalau kita curhat tuh nggak didengarkan, maunya dia aja yang dengar. Nah, menurut kakak persahabatan kayak gitu gimana ya kak? Terima kasih. Oke, saya jawab. Jadi, saya sudah menerangkan tadi, pasti kita tahu apa bedanya teman sama sahabat. Jangan semua teman itu kita anggap sahabat. Kita harus tahu bagaimana sahabat yang baik gitulah. Tadi kan ada tuh tanda ciri-ciri toxic friendship. Ada yang the user, ada yang negatif nil dan lain-lain gitu. Nah, kalau dia kayaknya dia udah termasuk tuh dia suka menyakiti, dia kalau curhat itu, kalau kita curhat itu nggak didengerin dia, maunya dia aja yang didengerin. Udah termasuk the user ya, the user itu suka memanfaatkan kita, tapi waktu kita butuh bantuan itu dia nggak membantu kita. Ya itu perlu diketahui bahwa nggak semuanya teman itu harus dijadikan sahabat. Gitu. Jadi karena kita sudah tahu bahwa ini adalah teman yang toksik, nggak baik buat kita, daripada kita berlama-lama bersahabat dengannya, kita merasa negatif terus, kita merasa kalau waktu berteman sama dia itu kita merasa risih, kita merasa unmood jadinya berteman, kita merasa kecewa, mungkin banyak perasaan negatif lah, lebih baik kita turunkan menjadi teman aja, nggak usah dicap jadi sahabat lagi gitu, nggak usah terlalu dekat lagi lah, dijaga batasan aja, begitu. Bagaimana Kak Nina, apakah sudah terjawab pertanyaannya? Sudah Kak, terima kasih banyak. Ya, terima kasih kembali. Selanjutnya kepada teman-teman yang ingin bertanya, silakan ketik izin bertanya di kolom chat. Nanti akan saya persilakan untuk on mic. Nah, itu Kak, udah ada lagi dari Kak Isna Nuraini. Ya,
pertanyaannya. Kak Bisa Isna ingin on mic atau ingin saya bacakan? Oh, dibacakan saja. Oke, baik. Izin bertanya, Kak, jika semisal dahulunya pertemanan bisa dikatakan sahabat karena termasuk pada kriteria sahabat, tetapi lambat laun ada jarak dan kurang ada komunikasi, apakah hubungan itu bukan lagi persahabatan? Terima kasih. Itu, Kak, pertanyaannya. Jadi persahabatan itu tidak bisa kita ukur dengan seberapa lama kita sudah berteman, seberapa banyak kita menghabiskan waktu bersama dia. Karena apa? Karena pastinya kita punya kesibukan masing-masing. Salah satu kita sendiri punya kesibukan masing-masing, teman kita juga punya kesibukan masing-masing. Tapi selama dia positif, nggak ada yang ciri-ciri toksik. Kenapa kita harus meng-unfriend atau mengkategorikan dia tidak sahabat lagi? Tetap aja jalin sahabat. Walaupun komunikasi kita mungkin berkurang, walaupun tiap hari kita nggak bisa chattingan lagi, kita nggak bisa menghabiskan waktu sama dia lagi, karena ciri-ciri dewasa ya gitu. Kalau dewasa itu pasti pertemanan itu pasti waktu untuk berteman itu semakin berkurang karena kesibukan kita masing-masing gitu. Jadi tetap aja berteman, tetap aja bersahabat. Kalau dia tetap positif, kalau dia teman yang masih support kita, masih mendukung kita, walaupun nggak tiap hari kita berhubungan, walaupun nggak tiap hari kita chattingan, tapi misalnya kita ada masalah, dia bisa ada waktu buat kita. Kalau kita minta solusi, kalau kita minta solusi dia ada buat kita, nah itu masih bisa dikategorikan sahabat. Jadi dicapnya persahabatan atau bukan itu adalah seberapa banyak dia memberikan pengaruh positif buat kita. Kalau misalnya lebih banyak negatifnya, yaitu nggak bisa dikategorikan sahabat. Jadi ya gitu. Ya, bagaimana Kak Isna? Apakah pertanyaannya sudah terjawab? Ya, terima kasih banyak Kak atas jawabannya, kata Kak Isna. Oke, nampaknya Kak ada satu pertanyaan lagi di kolom chat ya dari Kak Yudea Salsabella. Pertanyaannya, Kak, saya mau tanya, saya pernah suatu saat lagi duduk sendiri, terus tiba-tiba ada teman satu sekolah yang datang mau curhat, tapi saya nggak terlalu dekat sama dia, jadi saya tolak dia, terus dia memusuhi saya karena itu. Apa saya termasuk teman yang toksik atau dia yang toksik? Seperti itu Kak pertanyaannya. Apakah dia yang toksik atau kita yang toksik? Jadi kalau misalnya ada teman atau orang lain lah yang ingin berbagi pada kita, ingin curhat pada kita, artinya dia sudah mempercayakan bahwa kita itu baik, kita itu bisa dipercaya. Nah itu tadi. Kalau misalnya kita merasa kayaknya nih dia nggak dekat sama kita, tapi kok bisa ya dia curhat sama kita? Jangan gitu pikirannya, karena itu tadi, kalau orang lain udah mau terbuka sama kita, mau curhat sama kita, berarti kita dipercaya sama orang lain itu untuk menjadi bagian dari hidup dia, untuk bisa memberikan solusi, memberikan bantuan kepada dia, bisa berbagi pada dia. Apakah teman kita yang toksik atau kita yang toksik? Ayo, yang mana nih? Apakah dia atau kita jadinya? Karena kita gak membantu. Jadi, kalau misalnya ada teman kita, walaupun gak akrab itu, butuh bantuan pada kita, jadi dibantu aja. Tapi kalau misalnya dia udah masuk the user,
Nah, itu baru bisa dikategorikan toksik gitu. Terbuka aja lah kita sama orang walaupun nggak dekat. Itu jawabannya. Oke, bagaimana Kak Yudea? Apakah sudah terjawab pertanyaannya? Terima kasih, Kak. Oke, sepertinya. Oh ya, sudah ya. Kak Aul, itu ada yang bertanya lagi apa mau dijawab atau bagaimana nih Kak? Tapi waktunya sudah hampir selesai. Terserah aja. Terserah dari moderator. Kalau gitu, oke. Kalau gitu dijawab aja Kak ya. Satu lagi, Oke, terakhir ya. sebentar. Ya, ini terakhir. Dari Kak Wintan Reginsa, izin bertanya Kak, bagaimana caranya menarik sahabat kita dari circle pertemanan yang toksik? Ini keadaannya dia sudah tahu bahwa circle itu toksik, akan tetapi dia tidak ingin menjauhinya karena dia merasa masih membutuhkan circle tersebut suatu saat. Dan apakah ini baik untuk keadaan teman saya, Kak? Terima kasih. Itu Kak pertanyaannya. Oke. Jadi itu ceritanya teman ya. Teman itu punya persahabatannya yang udah toksik, udah nggak baik buat dia, tapi dia masih bergantung bahwa suatu saat teman ini masih bisa menguntungkan buat dia. Apa boleh kayak gitu? Sebenarnya boleh-boleh aja kita masih membutuhkan teman itu, tapi jangan terlalu bergantung. Jangan terlalu bergantung itu maksudnya jangan terlalu berharap bahwa dia akan bisa membantu. Jangan terlalu berharap bahwa dia akan selalu ada buat kita. Kenapa? Karena udah kita tahu bahwa dia itu toksik. Jadi jaga jarak aja. Jaga jarak, jangan terlalu akrab lagi lah. Kalau bisa jangan terlalu akrab lagi. Kalau misalnya main bareng itu udah jangan terlalu sering lagi intensitasnya. Tapi kalau misalnya ada sesuatu yang terdesak, kita membutuhkan dia, ya boleh aja. Tapi jangan terlalu bergantung sama dia. Yakin aja bahwa kalau misalnya teman kita meninggalkan kita suatu saat, pasti ada teman baik lain yang akan datang. Atau misalnya teman yang cerita ini kan pasti baik kan, karena dia tahu bahwa pertemanan itu sudah masuk kategori toksik. Intinya jaga jarak, tapi jangan bergantung. Kalau sesekali membutuhkan boleh. Terima kasih Kak atas jawabannya. Dan pertanyaan tadi menjadi pertanyaan terakhir di sesi tanya jawab pada kali ini. Karena waktunya sudah terbatas ya. Dan dari Kak Aulia, apakah ada closing statement atau pesan untuk kita gitu agar kita menjaga pertemanan kita menjadi pertemanan yang sehat dan menghindarinya dari pertemanan? Oke. Jadi kurang lebih aja yang kayak tadi, bahwa kita harus mengerti bahwa dunia ini bukan hanya tempat untuk bahagia. Pasti ada rasa sedih, ada perasaan negatif lainnya, ada rasa kecewa, ada rasa beberapa kali kita pasti akan menangis. Nah, jadi adanya teman toksik ini adalah lumrah terjadi di kehidupan, karena kehidupan ini bukan untuk tempat bahagia selalu gitu. Pasti ada negatifnya, pasti ada orang-orang yang nggak baik di kehidupan kita, pasti ada orang-orang yang jahat, ada yang manipulatif, ada yang suka memanfaatkan kita. Itu intinya, hidup itu berpasangan, ada yang
negatif, ada yang positif, ada yang baik, ada yang jahat. Jadi jangan terlalu kecewa sama teman yang toksik, teman yang negatif, karena udah takdir Allah kayak gitu. Kalau kita misalnya mau semuanya bahagia, mau bahagia terus, mau teman baik terus, itu nanti di surga. Karena dunia itu adalah tempat untuk capek, tempat untuk lelah, tempat untuk berusaha gitu. Dan misalnya kita udah tahu bahwa teman kita itu sudah tidak sehat, sudah negatif buat kita, jangan ada perasaan kita sungkan atau perasaan tidak nyaman kita menjaga jarak dengan dia. Karena kita juga perlu mental yang sehat. Kalau kita nggak nyaman, kalau kita kayak ada perasaan masih bergantung, kayak gimana ya kalau aku menjauh dari mereka, apakah aku akan menemukan teman lagi, apakah aku akan ada teman lagi, jangan kayak gitu. Pasti yang buruk itu akan digantikan dengan yang baik. Kalau ada teman yang meninggalkan kita, pasti digantikan dengan teman yang lebih baik lagi. Gitu. Itu pesannya. Oh ya teman-teman, kalau ada yang resume atau meringkas hasil webinar hari ini dan diupload di story, tag IG saya, nanti saya repost. Ya, siap Kak. Terima kasih ya Kak untuk sharingnya pada hari ini, sangat bermanfaat untuk kita. Semoga kita semua dapat menjadi teman yang baik untuk teman kita. Saya Syarifah pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan dan ada kata-kata yang menyinggung. Saya kembalikan kepada moderator. Saya kembalikan kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mencoba gantikan moderatornya karena kendala jaringan. Jadi teman-teman, terima kasih untuk Kak Aulia Mansur yang sudah memaparkan materinya yang sangat bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah hadir di sharing Nuha kali ini. Terima kasih banyak yang sudah menyempatkan waktunya. Kami nggak bisa ngasih apa-apa nih Kak buat Kak Aulia. Jadi mungkin ada sesuatu yang bisa kami kasih buat Kakak. Silakan operator. Apa tuh? Terima kasih. Sertifikat dari kami Kak. Oke, nanti Mohon maaf, dikirimkan. cuman itu yang bisa kami kasih. Nggak apa-apa, nanti dikirimkan. Ya Kak, siap, nanti dikirimkan ke Kakak. Oke, terima kasih. Sama-sama Kak. Sebelum kita menutup majelis atau sharing Nuha kali ini, pada sore hari ini, mari kita bersama-sama menutup acara ini dengan membaca istighfar 3 kali, doa penutup majelis, dan hamdalah. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Oke teman-teman, sebelum roomnya ditutup, kita foto bersama dulu. Untuk operator silakan standby. Ya teman-teman, silakan on cam. Silakan yang belum on cam bisa on cam terlebih dahulu.
Satu, dua, tiga. Oke, teman-teman, terima kasih banyak yang sudah hadir. Terima kasih juga buat Kak Aulia Mansur. Jika ada aktivitas lain, silahkan dilanjutkan, Kak. Terima kasih atas waktunya sudah mau mengisi seminar kali ini. Ya. Dan teman-teman jangan lupa follow Nuha Arsal dan jangan lupa lihat info-info di Nuha Arsal, postingan-postingan Nuha Arsal. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Terima kasih Kakak. Sama-sama. Jazakallah khair, Kak. Wa iyyakum jazakumullah. Saya tutup ya.